Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi saya Ita Kurata hadir menjumpai Anda di acara kesayangan kita Ngobrol Pagi, beragam informasi berjuta inspirasi. Bagaimana kabar Anda di pagi hari yang cerah ini? Semoga segala aktivitas yang Anda jalani diberikan kelancaran dan Anda selalu diberikan kesehatan tentunya. Senang sekali hari ini Ngobrol Pagi hadir dengan satu tema yang cukup menarik. Siapa di sini yang tidak mengenal satu platform yang cukup terkenal, yaitu YouTube. Saat ini banyak orang yang ingin menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber adalah salah satu mimpi dari sekian banyak orang. Itulah yang menjadi tema pembahasan kita kali ini, yaitu mimpi YouTuber meraih mimpi di pandemi. Langsung saja kita akan menyapa narasumber yang sudah hadir di studio Doho TV hari ini. Yang pertama ada Pak Budi Samdido selaku songwriter, yaitu juga di channel Be Kreatif kalau di YouTube ya Pak ya. Oke, selamat pagi Pak. Pagi, Mbak. Kabar sehat? Alhamdulillah. Oke, boleh disapa pemirsa di rumah mungkin? Selamat pagi untuk pemirsa Doho TV. Oke, ya. Selamat pagi juga untuk Pak Budi Samdido. Saat ini kegiatannya apa Pak Budi? Saya saat ini kegiatannya ya untuk sementara kita ya berkarya lah. Berkarya di Tetap di jalurnya. tetap di jalurnya yaitu di YouTube gitu. Nanti Ya. kita akan kupas tuntas kenapa sih memilih platform YouTube dan juga nanti bagaimana untuk kisah sejarahnya terbentuknya Be Kreatif. Kita juga berkenalan dengan Pak Priyo Sasmito selaku arranger juga. Selamat pagi Pak. Selamat. Oke, kabar sehat? Alhamdulillah. Sehat. Aktivitasnya untuk hari ini apa saja Pak? Untuk hari ini tetap ngumpet di studio. Ngumpet di Kayak studio. pertama. Ya tetap berkarya begitu Ya. tetap membuat konten-konten yang mengisi Be Kreatif yang merupakan hasil karya di pandemi saat ini. Luar biasa sekali. Nah kita langsung masuk ke pembahasan begitu ya Pak ya. Sudah Ya. berapa lama sih Pak untuk menggeluti bidang musik? Silakan dari Pak Budi. Saya di YouTube itu kira-kira kalau nggak salah sudah 5 tahun lah. Untuk di YouTube-nya 5 tahun. 5 tahun. Saya mengenal YouTube dulu 5 tahun, tapi sebelumnya memang dari dulu saya senang coret-coret. Coret-coret di Kayak menulis, seni ya. ya maksud saya itu. Iya, iya. Diminta dari dulu memang saya senang. Cuma dulu kan nggak ada, waktu itu kita belum mengenal YouTube. Jadi HP saja waktu itu kan ya belum ada kan. Iya, iya. Nah itu kita hanya sekedar menulis, terus kita mainkan gitar untuk diri sendiri di rumah, cuma itu aja. Memang passionnya adalah di bidang seni ya Pak ya sepertinya. Seni Kalau nggak lukis dan salah. juga seni musik. Kalau nggak salah. Iya ya. Hingga akhirnya memutuskan di 2015 itu belum seheboh sekarang Oh gitu iya ya. benar. Waktu dulu itu YouTube Juga itu. aturan YouTube juga lain Mbak waktu itu. Oke, dulu Waktu pertama kali membuat langsung namanya adalah Be Kreatif begitu? Bukan, waktu itu saya membuat namanya Budi Samdido. Oh, Budi Samdido. Setelah berganti tahun kan berganti aturan kan Mbak, Iya. itu saya rubah memang karena saya nggak mau nama saya ada nggak di situ, saya rubah ganti Bika. Karena di konten saya sebelumnya itu nggak hanya musik, Oh iya. saya membuat konten untuk animasi. Channel saya kan ada 3 kan Mbak. Ada 3 channel. Aduh. Untuk animasi saya punya animasi Mbak, seperti ya lah kita animasinya ya sederhana, namanya Supri dan Siti. Itu animasi 3 dimensi Mbak. Animasi 3 dimensi. Ya kayak sejenis kayak itu kalau di kayak Upin Ipin kayak itu kan. Kartun-kartun seperti Kartun itu ya ya, 3 animasi dimensi di bergerak channel begitu. S2 Mbak. Channelnya S2 sendiri. namanya. Supri dan Siti. Saat Tapi ini channel- masih aktif begitu? Aktif Mbak. Oh, Ini ya. sudah episode ke berapa ya? Masalah 3 kan. Oh, 3 ya. Terus saya vakum dulu karena saya fokus untuk Be Kreatif. Kalau Be Kreatif sejak 2015. Dulu konsep awalnya berarti memang tidak mengkhususkan ini untuk channel musik. Oh begitu, ya tidak memang enggak fokus. Tapi di blog saya tetap saya kasih musik. Itu Mbak, di blog saya itu. Terus Tetap saya ya, akhirnya membuat channel lagi Mbak. Ada channel lagi ya? Iya, 3 karena tadi untuk katanya. memisahkan antara ini channel musik, ini channel animasi saya, dan ini channel lain Mbak. Kayak saya
banyak kayak cerita tempat-tempat wisata lah Mbak. Vlogging Sejarah gitu ya, ya, vlog. seperti Itu channel vlog saya traveling. namanya Seputar Kediri. Seputar Kediri. Seputar Kediri TV. Oke, Nama jadi ada saya. 3 ya tadi. Ya, jadi di situ kita kita menggali sejarah tempat kayak contohnya Klenteng lah. Klenteng itu gimana? Asal mulanya gimana? Itu ada di channel. Di channel Seputar Kediri itu. Oke, jadi karena memang semua passionnya sepertinya diwadahi sekali oleh YouTube Ya. begitu ya. Sekarang kita dimudahkan Mbak, dibanding dulu Mbak. Ya, Dulu betul sulit, sekali. makanya sekarang harus tetap semangat berkarya. Harus memaksimalkan Soalnya media gitu. ya, media mudah Mbak. Ya. Media mudah, nggak perlu malas-malas, nggak perlu. Apapun itu kontennya, karena kreator kan Mbak. Benar sekali. Tetap harus berkarya harus begitu berkarya. ya. Jadi sudah merasakan nyaman begitu, sudah passionnya di YouTube saja begitu. Karena banyak sekali keunggulan yang dirasakan ketika berkarya melalui YouTube. Alhamdulillah nyaman Mbak. Apa saja boleh dijelaskan alasannya? Nyamannya gini, kita samping itu kita itu bisa satu Mbak ya, bisa menyimpan karya kita. Kita bisa mengenalkan karya kita. Ya itulah, di samping itu kalau di YouTube itu nggak akan pernah hilang selamanya Mbak. Mungkin anak cucu kita nanti suatu saat mereka akan tahu. Oh, iki loh Mbak. Ini loh karya nenek kakek saya gitu ya. Apa gitu Pak Priya? Ya paling tidak sebagai album. Sebagai album Menyimpan. arsip begitu ya, arsip dari karya-karya kita. Jadi sudah berkarya saja itu nanti akan menjadi memori tersendiri. Ya, Tidak benar, perlu benar, pusing benar. dulu mikir viewers atau Oh, nggak perlu, Mbak. subscriber begitu ya. Karena gini Mbak ya, ini pendapat saya. Karena kita sebagai YouTuber pemula, Ya. itu modalnya cuma satu. Dua ya? Satu, berkarya Mbak. Ya. Kedua, semangat. Itu aja modalnya. Nggak usah mikir bayarnya, nggak usah mikir subscribe, nggak usah. Pokoknya tetap berkarya. Nanti suatu saat kita akan menemukan titik tertinggi itu. Pasti Gitu. itu. Pokoknya intinya ya itu aja. Tetap semangat, jangan menyerah. Apapun itu karya, tetap. Karena kita kreator Mbak, YouTuber pemula. Lain dengan yang mereka terkenal kayak artis-artis itu. Kan lain kan Mbak? Iya benar sekali. Ya. Jadi sudah berkarya saja yang dalam hal positif. Ya, gitu. benar, Kalau benar, kita mengejar benar. popularitas, mengejar subscriber, mengejar viewers, nanti tidak akan berkualitas Ya, juga untuk kontennya benar, ya. Mbak, Oke, benar, luar benar. biasa sekali. Jadi yang channel YouTube yang bergabung bersama Pak Priyo ini adalah Be Kreatif. Benar. Oke, Pak tapi Priyo Pak Priyo itu tapi juga memiliki channel YouTube sendiri ya Pak ya? dikenalkan Boleh Pak Priyo. dijelaskan Pak? Ya kalau untuk channel saya tadi sebagai dasar aja. Artinya nggak muluk-muluk ke viewer, ke subscribe, Iya. enggak. Setuju Pak Priyo. Intinya saya menyimpan hasil karya saya bahwa saya nyanyi dan saya main musik tersimpan di situ mungkin bisa selamanya itu ya. Iya benar, benar benar. sekali. Sebagai arsip. Jadi gitu. Aja. saya sangat setuju dengan Pak Priya. Ya. Sama, kita juga nggak terlalu muluk-muluk kita mengejar viewer, subscribe nggak terlalu. Ya intinya sama. Nggih ta Pak Pri? Oke, dan kalau channel milik Pak Priyo sendiri yang pribadi itu di mana Pak alamatnya? Atau channelnya, akunnya? Boleh mic-nya lebih dekat? Pak Pli itu Pak Pli, channelnya ya. oke. Isinya apa saja Pak kontennya itu? Itu tentang main musik. Ada satu kemarin nemu dikirim temen pas Iya. ada buaya di Kali Brantas. Oh itu iya ya. iya iya Itu yang cuman- heboh gitu ya, itu juga Ah, ini di-upload di situ. sayang kalau buat tak simpen di HP, tak simpen di laptop daripada bikin penuh memori ya. Iya iya. Unggah ke YouTube aja. Ah, ternyata ada fungsi Simpan. tersendiri juga ya Iya. untuk YouTube ya, untuk penyimpanan Iya. juga luar biasa. Nanti Apapun. selain dari nyimpan itu ya kalau viral ya. Iya, kalau Kan viral itu juga kita juga keuntungan. mendapatkan untungnya dan juga hasilnya, manfaatnya luar biasa sekali. Jadi kalau dari channelnya memang di musik ya Pak ya, tetap di musik. Karena sudah lama sekali menggeluti di bidang musik. Kalau dari Pak Priyo sudah berapa tahun sih Pak? Saya sejak 1994 itu sejak saya kerja di kantor pos ke koperasinya maksudnya. Waktu itu saya justru bukan tertarik ke pekerjaannya. Saya tertarik di kantor pos ada alat musik yang butuh pengelola, butuh pemain musiknya lah.
Nah, saya tertarik situ. Dari situ saya mulai bermusik hampir tiap hari. Bermusik dan membuat lagu. Belum lagu. Jadi bermusik ya ngikutin arahan dari koordinatornya musik waktu itu Pak Pujianto yang sekarang sudah pensiun. Jadi lagu-lagunya ya nostalgia allround waktu itu. Jadi ini pas banget buat saya yang masuk musik untuk alirannya allround. Jadi semua bisa saya pelajari. Semuanya dia, semua genre dibabat habis gitu. Kemudian akhirnya beralih ke sudah mulai ke arranger atau arrangement musik begitu. Itu tahun berapa, Pak? Itu sejak punya grup. Jadi tiap punya main reguler itu setiap event live itu kita dituntut harus kreatif kan. Kalau live membawakan lagu yang sesuai yang sudah ada di album, ya kita kayak robot kan mainkan aransemen orang lain. Nah, jadi kita sering di situ sama waktu itu sebelum Bulbosa. Jadi saya punya grup sama Deki itu. Berarti sebelum Bulbosa ya? Sebelum Bulbosa. Jadi setiap live ada beberapa lagu yang menurut saya enak kalau kita mainkan dengan aransemen kita sendiri. Di maestro ya? Nah, ada maestro, ada Emi, itu sering saya bikin gini gitu. Cuman itu untuk main live. Kalau sekarang tuh kayak cover tapi benar-benar di aransemen sendiri, nggak nadanya dan juga itunya benar-benar nggak plek sama penyanyi aslinya gitu ya. Jadi, kalau main live kan memang pemusik harus dituntut kreativitasnya. Kreatif sekali, ya benar sekali. Kalau main niru yang sudah ada itu ya gimana? Iya, akan mudah terlupakan juga karena tidak memiliki ciri khas. Semua orang bisa. Oke, jadi itulah perjalanan panjangnya menjadi musisi ya Pak ya. Dan hingga saat ini ada satu platform yang sangat membantu sekali untuk para musisi bisa menyebarluaskan dari karyanya, yaitu YouTube. Dan tercetuslah Be Kreatif yang memang channel khusus untuk musik dan diisi dengan konten-konten hasil karya dari Pak Priyo dan juga Pak Budi. Iya benar. Oke, itu sudah siapa saja sih Pak untuk timnya yang di belakang Be Kreatif ini sebenarnya? Di Be Kreatif itu timnya saya itu bikinnya sendiri Mbak. Untuk inspirasi tetap dari keluarga, tetap supportnya juga dari keluarga. Jadi semua saya kerjakan untuk musik Mbak ya. Kalau untuk musik arranger tetap Pak Priya. Karena dia juga teman, sahabat, dia juga saya anggap saudara. Gitu. Partner juga dalam bermusik begitu. Partner dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan ngopi Mbak. Partner. Ngopi juga, teman ngopi juga ya. Iya. Rame, sepi tetap saudara. Tetap ya, senasib dan seperjuangan begitu, saling berbagi. Luar biasa sekali, jadi dari Be Kreatif. Nah mungkin pemirsa sudah penasaran sekali seperti apa sih lagu dari buatan dari Pak Budi dan juga Pak Priyo yang ada di channel Be Kreatif. Mari kita simak video yang satu ini.
bebasan kaya sorot bulan sing iso madangi urip iki gawe tentreme ati bebasan kaya kupu-kupu sing ayu rupa lan elo lakumu gawe sumringah atiku bebasan kaya sorot bulan sing iso madangi urip iki gawe tentreme atiku iki atiku iki atiku iki. Itu tadi apa Pak? Bulan kupu-kupu. Ya, pemirsa, itu tadi adalah salah satu video klip dari Be Kreatif, yaitu Bulan Kupu-Kupu, ciptaan dari Pak Budi dan juga Pak Priyo. Boleh Pak untuk diceritakan dulu awal pembuatannya seperti apa? Iya ya, kenapa bentar ya. Pertama-tama kenapa judulnya kok Bulan Kupu-Kupu? Pasti orang bertanya, kok judul kok Bulan Kupu-Kupu? Nyapa gak bulan lintang, apa bulan awe-awe, apa bulan indung-indung, ya kan Mbak? Iya. Jenengan sendiri pasti juga bertanya, kok Iya, judulnya kok penasaran Bulan juga Kupu-Kupu? ya. Wah, gini Mbak, kenapa saya mengambil judul Bulan Kupu-Kupu? Bulan itu kan di situ kan saya kisahkan cinta saya, sayang saya kepada istri saya. Romantis ya Pak ya? Iya, memang benar. Filosofinya Karena sangat terus dalam itu sekali. kenapa? Itu saya ibaratkan bulan. Jadi bulan kupu-kupu itu ibarat curahan pelampiasan rasa sayang Pak sebenarnya. Jadi kalau kita bulan itu dia itu diam, Ya. Mbak, diam. Tapi kan kalau dia sudah memancarkan sinar, itu kan semua orang kan bisa menyinari seorang orang kan orang melihat jadi adem dengan hati Mbak. Iya. Nah, ya benar kan Mbak? Kenapa kok kupu-kupu Mbak? Kupu-kupu itu kan cantik. Kupu-kupu semua kupu cantik Mbak. Ayu, rupa. Terus dia kalau terbang itu indah. Terbangnya kan indah toh Mbak, kupu-kupu Iya. itu. Seirama kan? Benar. Nah itu. Kenapa? Jadi saya ibaratkan itu. Oh, jadi seperti ungkapan rasa sayang. Ya, terhadap ya, rasa seseorang sayang, gitu ya. Oke, ini istrinya denger langsung wah melting speechless ini rasanya ya kayaknya ya, luar biasa sekali. Ini proses pembuatannya seperti apa sih Pak? Apakah bikin lirik dulu, kemudian baru bikin melodi atau seperti apa? Saya kerjasamanya? dulu, saya biasanya itu bikin nada dulu Mbak. Kita ketemu nada yang pas, baru kita bikin liriknya juga yang pas gimana gitu. Seperti itu. Ini genrenya adalah pop. Ini pop. Pop ya. Tapi kalau dari Be Kreatif apakah fokus di satu genre saja? Enggak Mbak, enggak atau ada banyak ini. sebenarnya? Kenapa mungkin orang bertanya, mungkin juga asing kenapa lagu-lagu saya kan Jawa kok aneh Jawane kok Jawa ini. Enggak seperti kayak Jawa-Jawa sekarang kayak itu Mbak, yang lagi hit kayak Didi Kempot, kayak siapa? Campur sari. Ya, seperti Dani itu. Caknan kan Iya. itu kan modenya kan Iramanya iramanya gitu. Kenapa? Memang saya nggak mau bikin begitu Mbak. Saya nggak mau ikutan begitu. Saya terinspirasi dari dulu kita punya legenda namanya Mus Mulyadi, juga Kesplus. Iya. Dia kan menciptakan lagu Jawa. Lagu Jawanya ngepop. Tapi kan indah Mbak, didengarkan tuh indah. Dia segala genre juga diterima. Juga lagunya melegenda. Nah, saya terinspirasi dari situ Mbak. Makanya saya menggabungkan dari situ, saya menggabungkan
antara Mus Mulyadi sama Plus Plus gitu, Mbak. Seperti itu. Dasarnya itu Iya, saya jadi berpikir. melawan arus tidak Ya seperti memang yang biasanya. kita harus berani melawan arus, Mbak. Ya. Karena saya di ibaratnya di orang mencibir saya, lagu kok ngono, anu. Saya nggak ambil pusing, nggak masuk di akal ya pokoknya. Pokoknya nggak masuk di pikiran saya, orang-orang bilang begitu. Iya, benar. Yang penting gini, saya tetap fokus pada genre saya, terus saya tetap berkreatif, apapun itu, terus silahkan monggo kalau mau subscribe monggo, Ya. kalau enggak nggih monggo, gitu. Itu aja, Iya, gitu iya, Pak. iya. Apa benar Pak Pri? Jadi tergantung dari selera begitu ya, selera dari Pak Pri monggo, gimana? Oke, bagaimana Pak Pri? Ini yang semuanya untuk musiknya dari Pak Prianto, dari Pak Pri ya. Oke, main sendiri Pak ini ya. Kalau ini menurut saya bahwa musik itu luas. Musik itu ya seperti Tuhan menciptakan alam ini, Iya. luas. Jadi saya nggak mau terikat di satu genre, harus dimainkan di keroncong Iya, lah. benar. Terus kalau keroncong orang itu enggak, saya bebas saja. Jadi mau genre yang reggae, Ya benar. ini yang Reggae juga ada, oke, pop yang, juga boleh, ya, dangdut juga ada kayaknya. ambiar itu juga saya juga suka. Iya, luar biasa sekali ya. Yang membuat dari lagu Bulan Kupu-Kupu ini menarik kalau dari segi aransemennya seperti apa sih Pak? Yang membuat unggulan? Saya ketemunya itu di pop country. Jadi, kalau country itu bahasanya kalau saya boleh terjemahkan ada unsur kejujurannya sangat kuat. Jadi dari judulnya saya fokus ke kupu-kupunya. Kupu-kupu itu adalah satu produk dari proses ya, produk yang tanpa rekayasa. Jadi proses alami yang dari kepompong itu kan itu nggak butuh rekayasa apa-apa. Ya benar Pak. Secara alami Jadi begitu ya. kupu juga melambangkan kejujuran. Jadi saya ambilnya wah di country ini masuk nantinya. Gitu. Gitu. Berapa lama sih Pak untuk proses pembuatan satu lagu ini? Iya, Monggo Pak Pri. Jujur aja Pak Pri, jujur. Kita jujur aja Pak Pri. saya merasakan kayak main sulap ini. Ya. Ya Main benar Pak, memang benar. Inspirasinya datang begitu Benar, saya Pak. kelas. Itulah saya Cepet, sangat Jadi, sangat cepat untuk sebuah lagu. Saya makanya mengakui Pak Priya Sasmita gitu. Cepet Mbak. Dia ngaransemen lagu saya satu lagu itu. Satu hari sudah. Satu hari sudah jadi. Sebenarnya enggak satu hari. Kalau hitungannya itu jam Mbak. Satu jam Benar kayaknya hitungannya ya. jam Mbak. Luar biasa. Benar. Seumpama kita kopi saja belum habis. Aransemen sudah jadi Mbak. Jadi, Heeh. saking Ya, cepatnya ya, saking karena telatennya. kita didukung peralatan digital, Ya, karena digital, Mbak. meskipun seadanya. Jadi kita nggak perlu harus termemori di otak kita, rute chordnya ke sini nggak. Jadi saya ngikuti dia nyanyi, rute chord itu tadi sudah terekam di aplikasi. Jadi nanti tinggal ngulang kembali sudah gampang, nggak kita nginget-nginget lagi. Kalau kayak dulu waktu nyoba bikin tuh ingat-ingat lagi dan sudah sangat terbantu dengan peralatan. Dengan peralatan modern Ya, saat meskipun ini. sekarang ya. sederhana. sekarang kan dipermudah itu tuh, Mbak. Iya, luar Bener, biasa Pak Pri. sekali. Jadi karena memang sudah profesional, sudah bertahun-tahun di bidangnya, jadi ini adalah hal yang kecil, bahkan tidak sampai satu hari pun sudah jadi. Bagi ya. Pak Pri loh Mbak, Pak Pri termasuk guru saya, profesional, senior Gitu, saya sangat ini, profesional ya. keduanya. Senior saya. Oke, luar biasa sekali. Oh ya Itu Mbak ya, dari lagu. ini saya boleh ngomong? Boleh, silakan. Sebelumnya kita ya Pak Pri ya, kita telah kehilangan baru-baru ini kehilangan teman, sahabat, juga saudara. Orangnya baik, baik Pak Pri ya. Saudara Cakmat Agus Susilo atau dipanggil biasanya Agusto Banderas. Baru-baru ini telah meninggalkan kita Pak Pri ya, tanpa disangka-sangka. Biasanya kita guyon bareng, ngeklek bareng. Ya, kita turut berduka
Untuk keluarga saya dan Pak Pri dan teman-teman lain menyampaikan tetap bersabar, semangat, insya Allah, Allah pasti menjaga jenengan dan anak-anak jenengan. Itu saja, Mbak. Oh, seperti itu. Tentunya akan banyak sekali karyanya beliau yang dikenang begitu ya Pak ya? Nah ini Mbak, aduh. Ini Mbak, saya punya lagu namanya, judulnya Batin Kangen. Batin Kangen. Itu sebelum pertama dan terakhir Cak Mat itu kolaborasi dengan saya. Lagunya belum jadi Mbak, sayangnya. Waktu ketika lagu aransemen belum jadi. Itu tetap lagunya tak simpen Mbak. Itu pertama dan terakhir dia kolaborasi dengan saya. Jadi masih di draft begitu saat ini. Terus akhirnya saya sakit Pak, Cak Mat sakit. Terus saya arranger Pak Priyo. Itu saya teruskan. Itu yang ada di YouTube itu nama Batin Kangen Mbak judulnya. Itu arrangernya Pak Pri sudah. Iya. Yang arranger dulu sama Cak Mat, almarhum Cak Mat. Tetap tak simpan selamanya Mbak, tetap ada. Oke. Jadi memang satu karya akan tetap kita simpan. Oh iya Mbak, iya pasti kita nggak bisa melupakan itu. Oke, luar biasa sekali. Semoga karyanya tetap dikenang nantinya juga. Kalau dari Be Kreatif tetap melanjutkan perjuangan beliau tentunya. Amin, ya Oke, siap. Dengan singlenya siap, itu Batin ya, Kangen siap. tadi ya. Ya. Nah, jika Anda penasaran juga, jika Anda ingin menyaksikan atau Anda ingin segera penasaran dengan video-videonya seperti apa, Anda bisa langsung ke channelnya Be Kreatif di YouTube. Begitu, Anda bisa ketik saja B Kreatif seperti itu untuk mendengarkan dan juga menikmati karya-karya dari sahabat-sahabat kita, para musisi seniman yang ada di Kediri. Nah pemirsa, kita akan jeda pariwara terlebih dahulu, namun masih akan kembali dengan pembahasan seputar mimpi YouTuber meraih mimpi di pandemi. Jangan kemana-mana karena kita akan punya penampilan yang sangat menarik di segmen berikutnya. Tetap di Ngobrol Pagi, beragam informasi berjuta inspirasi. Aduh Pipi, Mami udah kerja ke luar negeri, cari uang banyak, perlengkapan rumah, masih gitu-gitu aja. Ayo kita borong Pi. Wah, bawa pulang semuanya Pi. Wah, granitnya bagus-bagus dan ada promo Pi. Bungkus semua Pi. Wah, belanja segini banyak, habisnya cuma dikit. Banyak banget diskonnya, Mi. Ya iyalah, Pi. Toko aman gitu. Belanja di toko aman lebih gampang. Bisa secara online, tidak perlu datang ke toko. Cek Facebook dan Instagramnya ya. Pusat Keramik Aman. Harga bersahabat, kualitas hebat. Termogan pada dasarnya adalah termometer infrared yang mengukur temperatur atau suhu tanpa bersentuhan dengan objek yang akan diukur suhunya. Prinsip dasar termometer inframerah sendiri adalah semua objek memancarkan energi inframerah. Semakin panas suatu benda, maka molekulnya semakin aktif dan semakin banyak energi inframerah yang dipancarkan. Dapatkan segera hanya di toko Sarana Medika Utama, depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Pemilihan serentak 9 Desember dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai jadwal yang tertera pada C pemberitahuan. Cuci tangan 20 detik.
Cek suhu tubuh, isi formulir kehadiran, dan gunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan, kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum pulang ke rumah. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ngobrol Pagi, beragam informasi bercerita inspirasi. Kita masih bersama tema yang sama, yaitu mimpi YouTuber meraih mimpi di pandemi, bersama Pak Budi dan juga Pak Priyo yang tadi di segmen sebelumnya sudah kita saksikan bersama video klipnya, yaitu Bulan Kupu-Kupu. Ini single keberapa Pak kalau boleh tahu? Aduh, Bulan Kupu-Kupu itu single keberapa ya? Saking banyaknya single ya ini sepertinya. Tiga, oh, tiga empat ya, Pak Pri. 4 lah Mbak, sekitar 4. Ini sudah berapa single sih Pak sebenarnya? 7. Sudah 7 single. Kurang 1 lagi, Oh, ini masih proses 8. Lagi. Kita itu kan 1 album kan Mbak, 8. Kurang 1, itu masih proses Mbak. Ya insya Allah doakan saja. Oke, jadi pemirsa harus langsung segera ya akses untuk dari channel YouTube-nya, silahkan di subscribe untuk mendengarkan lagu-lagu beliau tentunya. Dan ini akan ada persembahan juga live di sini langsung begitu ya Pak? Oh, ya? Sudah disiapkan gitarnya. Ini akan menyanyikan lagu apa ini Pak? Yang terbaru, yang barusan, Pitakonku ini Pak. Pitakonku ini lagu paling baru. Iya paling single baru. ke-7 berarti. Iya ini lagu Kocak Mbak. Lagu Kocak. Anak zaman sekarang lah ini. Oke, sudah siap sepertinya. Gitu ya. Ini yang akan menyanyi Pak Budi dan diiringi oleh gitar dari Pak Priyo dengan judulnya Pitakonku. Mbak. Silakan. Oke. Ya. Aku ora iso ngomong delok chattingku, ra tau diwaca. Aku ora iso ngomong, apa maneh takon, apa salahku. Asik. Yen awakmu ngerti seduluran iki ora iso lali, senajan kowe lali tak trimo kanthi ikhlase ati. Bungaku mung siji tansah jaga ati dadi bulan kanggo wong liyan. Wis ora perlu takon karo aku sepurane yen aku keliru. Asik. Wis ora usah ngapusi aku, lagu iki sing dadi saksi. Standing applause ini sepertinya kalau ada 1000 penonton. Anu Mbak, aplausnya paling-paling nanti ya Sanda Bakia itu melayang semua. Ini pemirsa yang nonton ini udah standing applause, sudah keren banget ini, luar biasa sekali. Dengan judul Pitakonku Mbak itu. Ini merupakan curahan hati. Ya ini inspirasi Mbak, imajinasi. Ya. Jadi kita itu ceritanya ada 2 orang anak manusia. Ya mesti manusia ya. Iya. Ya itu udah sejoli lah Mbak. Iya. Itu dulu baik dulu. Terus akhirnya ibaratnya cara ngomong wong Jawa itu satru Mbak. Oh, satru. Ya,
Lah, mungkin salah komunikasi, salah paham. Itu loh Mbak, ceritanya gitu. Satru Mbak. Tapi ini imajinasi kan ya? Imajinasi, ya, yang sulitnya itu bukan. Sulitnya itu gitu loh Mbak. Sulitnya itu kita itu mencipta, menulis itu mencari imajinasi. Yang sulit itu loh Mbak. Memang sulit itu. Kadang-kadang kita harus melihat imajinasi kan macam-macam, dari teman, dari saudara, dari manapun kan. Ya juga dari media, dari TV, dari cerita sinetron, kan macam-macam Mbak. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Iya, benar. Dibentuk dari menjadi suatu karya. Iya, benar-benar. Jadi merupakan gambaran kondisi saat ini seperti ini. Muda-mudi saat ini seperti apa potretnya, kemudian langsung direkam dengan sebuah karya. Iya, Memang benar, Mbak. memilih genre reggae kah? Memang saya sengaja saya bikin reggae. Terus saya ngomong sama Pak Pri, ini cocoknya kita bikin reggae ya. Karena antara lagu, syairnya ada sama, mungkin kalau di reggae pas, mungkin bagi kita pas. Dan di samping itu, ini lagu kan untuk anak muda Mbak, memang untuk anak muda, segmennya anak muda. Makanya kenapa saya bikin reggae. Reggae-nya ini reggae apa baru ya? Oke. Boleh dipakai dan dijelaskan. Happy reggae tadi. Iya. Yang Jelaskan dulu Pak Pri. tempo-tempo sedang gitu. Jadi kalau ada yang kayak Bob Marley itu kan banyak set reggae, jadi sedih. Iya. No Woman No Cry itu. Ya. I Saw the Sarip itu menceritakan kesedihan Rod Batang Salah. Gitu. Oke, dari tapi kalau yang liriknya ini kita ambil happy reggae. Oke, dari ritme dan juga beatnya tentunya akan Sebenarnya lebih berbeda. syairnya bisa dibilang sedih, Iya, syairnya sedih tapi tetap gimana kita syair ini sedih. Nah, kita mengungkapkan lewat lagu musiknya itu jangan sampai sedih, gitu loh Mbak. Itu ya, Ah, jadi itu. memperlihatkan kesedihan. Ya benar. Liriknya Itu sebenarnya jangan sedih cengeng gitu loh. ya. Itu mendengarkan jangan cengeng. Tetap gitu. Tetap. Jadi inti dari lagu ini gini Mbak. Tetaplah kita berusaha menjadi orang baik. Punya niat baik. Walaupun ibaratnya dibenci sama orang apapun, tetap berusaha punya niat baik. Oke, Tetap berbaik lah. Kesalahpahaman itu wajar. Wajar. Dan pasti. Nah, itu pasti lah. Di hidup itu pasti. Dan suatu saat pastilah kita nanti ketemu, ngumpul apa tetap Mbak. Gitu loh. Ya intinya Jadi itu. intinya ya, salah pahaman itu wajar kok, tapi jangan dibesar-besarkan. Ya benar Mbak. Harus tidak ada harus solusi. paham, ya. Harus tetaplah komunikasi. Seperti itu, Silaturahmi terutama. Sambung silaturahmi tetap. Oke, meaning dari atau inti dari lagunya yang sangat baik sekali ini memang harus disebarkan secara luas kepada halayak ramai, khususnya untuk masyarakat Kediri sendiri harusnya sudah mulai mengenal untuk lagu ini. Iya Karya benar dari- Mbak. Oh, karya dari anak ciptaan, Kediri Mbak. Dari Oh. anak Kediri juga. Seberapa upaya? Karya wong desa Mbak. Tapi luar biasa loh bisa berkarya. Saya bukan musisi Mbak. Itu karya wong desa aja gitu aja. Ya, tapi luar biasa sekali. Seberapa Ini upaya semoga untuk- Pak Abu mendengarkan loh Mbak ya. Ya, tentunya ya untuk bisa mensupport Oh, juga. ini Pak Abu ada orang desa ini, orang desa. Yang luar biasa sekali tentunya. Oke, seberapa besar upaya atau sudah upayanya seberapa untuk mengenalkan dari lagu ini kepada masyarakat? Saya ya tadi Mbak, saya hanya media saya di YouTube. Itu aja. Kemudian di-share ke teman-teman di Facebook, Teman-teman gitu. di WA itu. Jadi itu aja Mbak. Intinya saya tadi loh Mbak, saya nggak butuh terlalu mengejar viewer kayak subscribe enggak. Yang penting saya berkarya. Menyimpan hasil karya karena kelak suatu hari kelak. Itu tadi ya, anak cucu kita. Jadi segini Mbak, saya bukan seniman ya Pak ya, maaf saya bukan seniman apapun. Seniman itu senang menipu teman. Planningnya ya. Saya bukan seniman, bukan musisi Mbak, saya gitu aja, saya akui. Jadi gini Mbak, seorang seniman atau musisi, suatu saat kan kita pensiun tuh Mbak, Iya. iya kan?
logikanya gitu kata Bos. Tapi kalau dia pensiun, terus dia nggak punya karya, apa yang dikenang Mbak nanti? Benar sekali. Kalau sudah tua pensiun, terus dia mau wah ya aku gak ngerti lagu. Punya karya tapi tidak tersimpan dengan baik, Nah, itu hilang juga musnah itu. begitu saja. Makanya. Emang. Nah, jadi tetap harus berkarya. Dan YouTube itu tempat yang paling mudah, Mbak. Untuk menyimpan itu paling mudah. Itu loh. Sebarluaskan juga sangat mudah sekali. Paling mudah. Bantu untuk para musisi, khususnya untuk di saat pandemi saat ini, begitu ya. Ya, enggak. Benar-benar dirasakan. Enggak juga musisi, Mbak. Para kreator YouTuber pemula itu tetap YouTube juga kontennya enggak semua musik. Ya, Iya. punya kategori ada. ya kebetulan tutorial, kita musik dari musik gitu. Perwakilan dari musisi. Perwakilan, Mbak. Tetap aja semangat berkreasi Ya, apapun benar. kreasinya. Apapun itu tetap semangat. Dekorasi kayak bikin-bikin bunga bisa di Gak perlu, cara kan bikinnya. sekarang kan banyak Mbak ya. Ada yang terlalu muluk-muluk, harus punya subscribe gini, harus subscribe gini ya kan Mbak. Sampai dia sub for sub, dia sampai beli subscribe, barang juga ada Mbak. Itu sebenarnya gak bagus. Percuma Mbak, percuma. Mendingan berjalan, tetap berkarya, kita upload, biarlah mengalir apa adanya, biarlah orang tahu suatu saat pasti ada titik tertinggi untuk itu. Yang penting itu aja optimis, semangat. Itu aja Mbak. Meningkatkan kualitas dari konten. Ya juga harus meningkatkan, itu nomor satu. Iya, nanti akan Itu hal datang perlu. sendiri kok subscriber. Ya, juga itu hal fans-fans perlu. Penggemarnya. Ya benar-benar. Fokus saja ke konten, fokus ke karyanya, diperbaiki lagi, tidak usah fokus ke angka gitu. Ya benar. Kuncinya seperti itu ya. Jangan sampai, kalau bisa tuh jangan cover, pokoknya harus karya sendiri lah. Gitu. Jangan copyright, harus karya sendiri. Oke, Wes harus itu dengan aja karya pesan sendiri. saya itu. Dan juga Be Kreatif ini bisa menjadi salah satu contoh sekali karena sangat produktif sekali ya hingga menelurkan 8 single. Oh iya, mau 8. Oke, dan rencananya target kedepannya akan terus berkarya Tetap, hingga tidak insya Allah Mbak, insya Allah kalau kita diberi umur panjang kita tetap berkarya terus Mbak. dengan tetap. karakteristiknya yang Ya seperti tetap, masa itu tetap. itu. Apakah nanti juga kemungkinan akan mengajak dari musisi-musisi lain yang di Kediri, begitu Pak Pria? Kalau saya untuk mengajak justru kurang berani ya karena kembali lagi jujur saja pasti nanti yang ditanyakan awal adalah hasilnya. Oh, seperti itu. Karena memang Ya benar itu Mbak, pekerjaan, benar, saya maklum. benar. Cuman saya tidak menutup intinya suatu misal ada teman aku pengen gabung, monggo, ayo nanti jika suatu saat ada hasilnya ya tetap saya akan jujur, saya akan bagi. Oh, seperti itu Sama ya. dengan saya Mbak, sebenarnya kenapa saya nyanyikan sendiri? Sebenarnya saya, kalau dinyanyikan orang lain Mbak, jujur saja, itu tadi yang bilang Pak Pri, angka Mbak, ada angkanya. Kita nggak berani, karena kita berjuang dari bawah Mbak. Kalau jenengan mau nyanyi, lagu saya monggo, tapi saya nggak bisa memberi angka, monggo silahkan. Saya gitu Mbak, nggak apa-apa. Jadi saya bebas. Mau menyanyikan lagu saya, monggo. Cuma itu saya nggak bisa ngasih angka, Mbak. Iya, Itu aja. Makanya kenapa saya nyanyikan sendiri, itu loh, Mbak. Gitu. Ya. Tapi mewadahi untuk misalkan yang ingin ikut berkarya bareng-bareng belajar. Monggo, juga bisa tetap, ya. tetap. Tetap Jadi kita memang tetap harus support, Mbak. Ya. Sevisi dan semisi Ya, sebenarnya. benar. Jadi yang seperti itu agar bisa memaksimalkan dari Be Kreatif sendiri. Luar biasa sekali, ini adalah platform yang sangat harus kita manfaatkan secara maksimal sendiri. Boleh silahkan Pak. Dan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemuda-pemuda RT saya, Mbak, RT 28, RW 06, Desa mana? tetap semangat berkreasi, tetap semangat berkarya, apapun itu jangan menyerah. Kalau bisa untuk pemuda-pemuda disupport, pesan saya itu, jangan sampai dijauhi, harus disupport. Saya memberi semangat kepada mereka, tetap semangat berkarya, jangan menyerah pokoknya apapun itu.
Seperti itu ya. Siapa tahu dari Pak Budi juga bisa mengajak dari teman-teman begitu untuk ayo ikut ke YouTube ini kita maksimalkan. Oh ya Nanti ya ya membentuk ya. satu Ya. komunitas Ya. untuk dari Ya komunitas itu tuh Mbak, ya seperti benar itu. benar benar. Ini ide yang bagus mungkin. Dari di Kediri ini sebenarnya para YouTubernya banyak Mbak. Saya lihat itu banyak. Cuma harusnya ada suatu komunitas untuk YouTuber Kediri Mbak. Ya. Itu harusnya ada yang menaungi itu, nanti kan di situ kita bisa sharing-sharing, bisa tukar pendapat gimana baiknya, gimana itu kan Mbak enak kan nanti. Nggak tahu, mungkin dari Do TV monggo kalau mau menjadi leadernya monggo. Pak Gatot juga bisa. Yang memulai sebagai pelopor. Iya, gitu ya. Pak Gatot ahlinya Mbak. Karena potensinya yang sangat luar biasa sekali kalau di Kediri ya Pak. Iya, Untuk seniman-seniman, banyak sekali Mbak, banyak sekali. musisi, Iya banyak sekali, YouTubernya tuh banyak sekali Mbak sebenarnya. Banyak sekali. dan kalau bisa berkolaborasi ini akan Ya, menjadi itu satu loh. karya yang luar biasa sekali. Jadi gitu ya. kita tetap support satu sama lain, nggak perlu, wah wis aku mau nyaprep kuwi. Nah itu loh, kadang-kadang itu loh Mbak. Padahal saya sendiri nggak butuh sama subscribe kayak nggak butuh. Aku gak mbak subscribe gak apa-apa, Iya. mbak subscribe ya alhamdulillah gitu Mbak. Iya, Ngoten Mbak intinya. Oke, dan Pak Priyo yang merupakan juga perwakilan untuk dari musisi di Kediri, seniman di Kediri. Saat ini kita menghadapi pandemi di mana semua live kegiatan, acara musik, semuanya dihentikan terlebih dahulu. Mungkin YouTube bisa menjadi salah satu opsi atau pilihan yang tepat. Tapi tidak banyak juga yang memanfaatkan platform ini ya Pak ya? Kalau Ya, dari kacamata mungkin- Pak Priyo bagaimana menanggapinya? Mungkin mereka belum terbiasa dengan berkarya itu tadi ya. Jadi mencoba bikin sendiri lagu atau bikin apalah tutorial main gitar atau Iya, itu keyboard sangat itu. dibutuhkan Benar, sekali benar, yang benar. sebenarnya ya. alah yang dasar aja yang nggak perlu grade tinggi yang untuk pemula gitu. Iya. Mungkin bisa laku juga. Dan ini tadi yang kita bahas bahwa diam itu emas bagus itu. Iya. Memang nggak banyak bicara nggak banyak. Cuman kalau diterapkan di dunia entertainment seperti kita yang saat ini nggak bisa untuk Iya, untuk live show ya off. yang mengakibatkan kerumunan massa itu sekarang harus diganti motonya pitik ngendok kudu petok. Nah, Ya, adalah. jadi kalau kamu punya hasil karya yo kamu harus teriakkan hasil karyamu Harus jadi biar disebarluaskan, orang tahu jadi iya. bahwa kamu ngendok. Bagaimana Gitu. kita mau mendukung kalau kita sendiri tidak Nah, tahu? Nah itu Pak, bagaimana benar-benar. khalayak mau Iya, mendukung kalau khalayak nggak tahu bahwa kita Seperti sudah itu. menghasilkan satu karya gitu. Mungkin dari yang sudah memulai terjun ke YouTube dulu bisa mengajak teman-teman yang mungkin masih belum tahu bagaimana sih cara memanfaatkan secara maksimal untuk platform ini. Mungkin seperti itu sudah bisa digambarkan dan juga terbayangkan seperti itu Pak Priyo, mungkin ya. Bisa kadang kalau kita ketemu teman-teman gitu, ngopi ya. Memang kita selama belum ada live musik gitu ya. Ya yang paling sering yang kumpul ngopi gitu. Kalau ngobrol-ngobrol gitu bisa sharing yang lebih ngerti tentang bagaimana bikin channel, bagaimana bikin sesuatu yang menarik di YouTube itu bisa di-sharing di pas ya itu ngopi itu. Makanya yang sering saya pagi statusnya sudah ngopi belum? Status tetap ngopi Satu belum. ritual wajib kayaknya ya. Kalau belum pada. Jadi bukan ngopinya yang utama, yang terutama kita ngumpulnya dan ngumpul dengan jarak ya ngobrol Protokol beberapa kesehatan. enggak. Tetap, Ngobrol Pak, tetap tentangnya lah ya. Luar biasa sekali. Jadi sudah mulai ada arah ke sana mengajak teman-teman tidak takut tersaingi karena memang Nah kita sukses itu bersama-sama benar gitu ya. benar Mbak itu. Benar Karena sekali. ilmu itu harus dibagi benar. Benar sekali Mbak. Dan kita itu bukan saingan lah. Intinya itu. Jadi di YouTube itu nggak perlu kita mencari saingan-saingan nggak perlu. Tetap kita sama berkaryanya, sama berjuangnya, tetap sama. Dan tetap sama-sama butuh supportnya. Gitu. Tuh, saling support nantinya juga Iya. bisa itu yang terus dipegang teguh oleh Big Kreatif seperti ini. Iya Mbak, ya. Oke, kita doakan agar single yang
next akan sangat 8. bagus sekali ya, yang ke-8. Rencananya judulnya apa ini, boleh dibocorkan sedikit, Pak? Waduh, Waduh. Masih rahasia. judulnya masih rahasia, Mbak. Masih rahasia, oke. Tapi akan tetap dengan karakteristik dari Be Kreatif menggunakan bahasa Jawa. Tetap, Mbak, dan juga tetap. Tadi ya, untuk menggabungkan dua musisi begitu, dua karakteristik begitu. Ya, tetap. Oke, akan tetap seperti itu karakteristiknya. Ya, tetap, Pak. Kita tetap pada satu jalur. Tetap. Oke, nanti akan kita tunggu juga, mungkin bisa diundang kembali untuk menyampaikan single berikutnya. Rencana target mau berapa single sih, Pak, ini? Siap. Ya, kalau bisa kita berkarya kan Tanpa batas. Pak. Oke. Tanpa batas. Selama kita mampu. Buat apa? Kalau ya kan, Mbak, bener kan? Oke, jadi benar-benar dimaksimalkan. Kalau bisa Nanti berkarya single sekarang, ke-8 kita diundang lagi. oke, nanti spesial ya untuk ke single 8 gitu. Kita akan tunggu sekali untuk karya-karya dari Be Kreatif. Anda bisa langsung untuk subscribe di channelnya Be Kreatif milik Pak Budi Samdido dan juga Pak Priya Sasmito. Itu nanti banyak sekali untuk dari video-video klip hasil karya ciptaan beliau-beliau. Kita harus mendukung dari karya milik masyarakat Kediri sendiri. Karena kemudian kita sudah sampai di penghujung acara, tidak terasa 1 jam sudah kita berdialog pada pagi hari ini. Boleh Pak Budi untuk menyampaikan kepada pemirsa mungkin motivasi bagi anak-anak muda yang saat ini ingin berkarya tapi masih banyak sekali alasan menunda-nunda seperti itu. Silakan. Begini, Mbak, kalau bisa memberi motivasi, saya sendiri bukan pakarnya untuk itu. Gini aja. Saya hanya memberi sekedar unek-unek, sekedar coretan saya. Memang kita harus tetap di YouTube ini sebagai YouTuber pemula. Kita harus tetap satu modalnya berkarya yang original. Kedua, semangat, terus nggak perlu takut, tetap semangat, nggak perlu menyerah, nggak perlu kita mengejar view, subscribe, nggak perlu kita lihat itu. Dan satu lagi, jangan takut tersaingi, gitu aja. Tetap fokus berkarya. Gitu aja. Fokus untuk meningkatkan kualitas dari karya-karya kita sendiri, luar biasa sekali. Kemudian silakan dari Pak Priyo. Ya, tadi ngulang tadi ya. Diam itu Mas, bagus. Tapi sebagai kreator, sebagai kamu bisa mencipta sesuatu, ya kamu harus tadi pitik ngendok harus petok gitu tadi ya. Jadi teriakkan hasil karyamu lewat YouTube. Sebarluaskan begitu ya, jangan sampai berhenti di situ saja, harus terus berkembang, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Budi dan juga Pak Priyo atas dialog hari ini, sukses terus untuk singlenya. Amin. Dan juga produktif terus di masa pandemi, luar biasa sekali. Nah pemirsa, itu tadi dialog kita bersama Pak Budi Samdido selaku songwriter dan juga Pak Priyo Sasmito selaku arranger yang ada di channel YouTube Be Kreatif. Langsung saja Anda subscribe, nyalakan loncengnya dan juga Anda bisa menikmati berbagai lagu ciptaan beliau. Dengan tema hari ini, Mimpi YouTuber Meraih Mimpi di Pandemi, kita harus memaksimalkan platform ini sebaik-baiknya untuk menghasilkan karya agar bisa dikenang juga untuk dari karya kita. Saya Ita Kurata, pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Pagi. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.